Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita keluar dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang hingga saat ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan sebuah materi tentang sintesis protein. Perkenalkan, saya Islamia Sintia Bella sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikran. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Ya baik, langsung saja. Saya akan membacakan latar belakang. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Protein mempunyai peranan penting dalam organisasi struktural dan fungsional dari sel. Protein struktural menghasilkan beberapa komponen sel dan beberapa bagian di luar sel seperti kutikula, serabut, dan sebagainya. Protein fungsional, enzim dan hormon mengawasi hampir semua kegiatan metabolisme, biosintesis, pertumbuhan, pernapasan, dan perkembangbiakan dari sel. Namun, demikian sebuah sel tidak mungkin membuat protein yang dibutuhkan oleh individu yang bersel banyak. Sintesis protein menggunakan kombinasi berbagai jenis asam amino untuk menghasilkan beragam jenis protein yang berbeda. Diperlukan bahan dasar berupa 20 macam asam amino, pelaksana berupa mRNA, tRNA, dan rRNA. Sumber energi berupa ATP dikatalisis oleh enzim polimerase. Ada banyak tahapan antara ekspresi genotip dan fenotip. Gen-gen tidak dapat langsung begitu saja menghasilkan fenotip-fenotip tertentu, misalnya warna hijau, bentuk biji yang lonjong, atau celah pada dagu. Fenotip suatu individu ditentukan oleh aktivitas enzim-enzim yang berbeda akan menimbulkan fenotip yang berbeda. Perbedaan pada enzim dengan enzim lainnya ditentukan oleh jumlah, jenis, dan susunan asam amino penyusun protein enzim. Pembentukan asam amino tersebut ditentukan oleh gen atau DNA. Ekspresi gen merupakan proses di mana informasi yang ada di kode di dalam gen diterjemahkan menjadi urutan asam amino selama sintesis protein yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, urutan rantai nukleotida, template atau cetakan dari suatu DNA untai molekul RNA. Proses ini disebut transkripsi dan berlangsung dalam inti sel. Tahap kedua merupakan sintesis pilopeptida dengan urutan spesifik berdasarkan rantai RNA yang dibuat pada tahapan pertama. Proses ini disebut translasi. Proses tersebut membutuhkan pengikat dan pergerakan ribosom di sitoplasma pada sepanjang rantai RNA untuk menerjemah urutan nukleotida. Rantai RNA disebut menjadi urutan asam amino untuk membentuk rantai polipeptida. Digunakan istilah menerjemahkan karena bahasa pada nukleotida RNA diterjemahkan menjadi bahasa baru, yaitu bahasa asam amino suatu protein. Maka dalam makalah ini akan diperjelas secara lebih terperinci lagi tentang sistem protein. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sedikit pemaparan materi dari pemateri pertama. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk membacakan atau memaparkan materi tentang pengertian sintesis protein. Dengan ini saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzir dari kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Langsung saja, sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Ribosom adalah organel sel yang ukurannya kecil dan padat serta berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Bahan baku dalam sintesis protein adalah asam amino. Jumlah asam amino yang terlibat di dalam sintesis protein adalah 20. Namun, urutan asam amino tersebut dikode sepenuhnya oleh DNA. Sintesis protein secara singkat dapat didefinisikan sebagai proses penerjemahan informasi yang ada pada DNA, sumber materi genetik, yang mengkode asam-asam amino sehingga menjadi rantai peptida, rantai protein. Akan tetapi, pengertian yang semacam bisa didapati berbeda, tergantung dari sumber yang digunakan sebagai acuan, meskipun isinya sebenarnya sama saja. Dalam sintesis protein, beberapa komponen-komponen yang berperan di dalam menghasilkan terbentuknya protein fungsinya. Fungsional seperti enzim, hormon, keratin, dan hemoglobin. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan tentang pengertian sintesis protein oleh pemateri kedua. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materi tentang komponen-komponen dalam sintesis protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa dari kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Langsung saja, saya akan memaparkan materi tentang komponen-komponen dalam sintesis protein. Di dalam komponen tersebut terbagi beberapa bagian-bagian, yaitu inti sel, RE kasar dan ribosom, tRNA, RNA transfer, dan RNA polimeras. Yang pertama itu inti sel. Inti sel merupakan lokasi di mana sumber informasi genetik berada, yaitu DNA. Jadi informasi yang akan diterjemahkan pada sintesis protein berasal dari inti sel. Yang kedua itu RE kasar dan ribosom atau rRNA. RE kasar merupakan lokasi di mana ribosom melekat. Selain itu, rRNA atau ribosom RNA merupakan tempat terjadinya sintesis protein. Yang ketiga itu tRNA atau RNA transfer. tRNA merupakan salah satu jenis RNA yang bertugas untuk mengikat asam amino dari sitoplasma dan menggabungkannya dengan asam amino lain pada tahapan sintesis protein. Yang keempat itu RNA polimeras. RNA polimeras merupakan enzim yang terperan dalam proses perangkaian molekul RNA dari molekul DNA. Itulah dari hasil pemaparan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan kembalikan kepada pada moderator. Nah, itulah tadi beberapa komponen-komponen dalam sintesis protein yang telah dipaparkan oleh pemateri ketiga. Selanjutnya, materi perbedaan struktur DNA dan RNA yang akan dipaparkan oleh pemateri keempat. Dengan ini saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Langsung saja saya akan memaparkan materi tentang perbedaan struktur DNA dan RNA. DNA adalah sejenis biomolekul yang menyimpan dan menyandingkan instruksi genetika setiap organisme dan banyak jenis bakteri. Sedangkan RNA adalah molekul polimer yang terlibat dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen.
Struktur DNA yang pertama, kumpulan molekul nukleotida yang mengandung informasi genetik. Yang kedua, tersusun dari gula, deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Yang ketiga, terdiri dari 2 rantai nukleotida. Yang keempat, memiliki basa purin yaitu adenin dan guanin, serta basa pirimidin yaitu sitosin dan timin. Sedangkan struktur RNA yaitu pertama, berperan dalam penyimpan dan penyalur informasi genetik. Kedua, tersusun dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Ketiga, hanya memiliki satu untaian rantai nukleotida. Yang keempat, RNA memiliki basa purin yaitu adenin dan guanin, serta basa pirimidin yaitu sitosin dan urasil. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri keempat. Selanjutnya, materi replikasi DNA yang akan dibawakan oleh pemateri kelima. Dengan ini saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmaliana Putri. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi tentang replikasi DNA. Langsung saja, replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA baru dari untaian DNA yang telah ada sebelumnya. Kode genetik atau kodon pada DNA yang dibawa dan dicetak akan membentuk RNA sebagai sumber informasi genetik untuk memulai sintesis protein. Proses atau tahapan replikasi DNA yaitu 1. Ikatan hidrogen DNA kromosomal diputus oleh enzim helikase dari arah 3 ke 5. 2. DNA polimerase kemudian mulai membentuk salinan DNA baru dari titik P atau promotor ke T atau terminator. 3. Leading strands adalah rantai berarah 3 ke 5 di mana replikasi DNA terus berjalan atau tidak terputus. Sedangkan lagging strands adalah rantai berarah 5 ke 3 di mana replikasi DNA terputus. 4. Rantai yang mengalami lagging strands menghasilkan fragmen yang terputus-putus. Fragmen ini disebut dengan fragmen Okazaki. 5. Fragmen Okazaki kemudian diperbaiki oleh enzim ligase untuk membentuk DNA baru. 6. Maka terbentuklah DNA baru hasil replikasi dari DNA kromosomal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari pemateri kelima tentang replikasi DNA. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri keenam untuk membawakan materi tentang tahapan sintesis protein untuk tahap yang pertama, yaitu tahap transkripsi. Dengan ini, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Isnan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Langsung saja, saya akan memaparkan materi tentang transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada suatu rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Adapun terdapat beberapa tahapan pada proses transkripsi yaitu 1. Inilisasi atau permulaan, 2. Terminalisasi atau pengakhiran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri ke-6 tentang tahap transkripsi. Selanjutnya kepada pemateri ke-7 yang akan membawakan materi lanjutan dari pemateri ke-6 yaitu tahapan translasi. Dengan ini saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Saputra. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Langsung saja, saya akan memaparkan materi tentang translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida
dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom pada tahap ini. Adapun urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Terdapat beberapa tahapan pada proses translasi, yaitu 1. Inisiasi atau permulaan translasi. Dari permulaan translasi ini, ada suatu ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian tRNA atau transfer RNA, antikodon UAC yang membawa asam amino metionim melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Yang kedua, elongasi atau pemanjangan translasi. Dari elongasi atau pemanjangan translasi, terdapat kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama. Asam amino pertama segera dilepas dari ribosom. tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh RNA. 3. Terminasi, di mana terminasi atau pengakhiran translasi. Pada pengakhiran translasi, terdapat proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA atau UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri ke-7 tentang tahapan translasi. Selanjutnya, untuk materi terakhir yaitu manfaat sintesis protein. Kepada pemateri ke-8, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqmal dari kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Langsung saja, saya akan memaparkan materi tentang manfaat sistem protein. Manfaat sistem protein yaitu sel-sel mensintesis protein ke seluruh tubuh. Protein ini yaitu terbagi menjadi 2. 1. Protein struktural, 2. Protein rahasia. Adapun pembahasan dari protein struktural, yaitu merupakan adanya sebuah protein yang membentuk struktur sel, membran organel, protein membran plasma, mikrotubulus dan mikrofilamen, sentriol, dan banyak lagi. Adapun pembahasan dari protein rahasia, dari sel seperti yang dibedakan yang membentuk sifat dan kimia sel dan membedakan suatu sel dari sel yang lain. Sebagai contoh, banyak sel otot mengandung aktin dan miosin ketika tidak ada sel saraf. Sekian dari saya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman yang lain memohon maaf apabila ada kesalahan kata, ya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.